Hari terakhir Pompei. 2000 tahun yang lalu, di tanah yang kini disebut Italia, Kekaisaran Romawi yang perkasa sedang berkembang pesat. Di sepanjang pantai selatannya, berdiri sebuah kota yang indah dan penuh kehidupan bernama Pompei. Dipenuhi pelabuhan dan pasar, teater dan rumah-rumah, kota itu menjadi tempat berakar dan tumbuhnya tak terhitung banyaknya kehidupan. Pada masa itu, Pompei adalah salah satu kota terkaya dan paling makmur di Kekaisaran Romawi. Di Pompei tinggal orang-orang biasa, tidak berbeda dari kita, masing-masing menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Sang pembuat roti menyalakan tungku sebelum fajar aur memanggang roti-roti hangat. Di pelabuhan, para nelayan membersihkan ikan segar hasil tangkapan mereka dan bersiap menyambut hari. Para pedagang dan pelancong memulai pagi mereka yang sibuk di jalan-jalan yang ramai. Anak-anak berlari di gang-gang sempit sambil tertawa riang. Para bangsawan kaya menyambut tamu di rumah-rumah megah mereka dan menikmati waktu senggang. Para prajurit yang menjaga kota menjalankan tugas rutin mereka dengan tenang dan tertib. Bagi penduduk Pompei, hari itu hanyalah hari biasa yang damai seperti hari-hari lainnya. Tidak jauh dari kota itu, berdiri sebuah gunung besar bernama Vesuvius. Pada waktu itu, orang-orang percaya bahwa gunung itu adalah gunung berapi yang telah lama tidak aktif. Sangat sedikit yang benar-benar memahami betapa berbahaya dan menghancurkannya sebuah gunung berapi. Tak seorang pun membayangkan bencana besar yang segera akan datang. Pagi-pagi sekali, sang pembuat roti memanggang roti dengan hati-hati di depan tungku yang panas. Aroma roti yang harum menyebar ke seluruh jalan dan menarik orang-orang datang. Di pelabuhan, para nelayan memperbaiki jala dan memeriksa perahu mereka untuk hari yang akan dijalani. Semua itu adalah pemandangan yang akrab dan biasa, terulang setiap hari di Pompei. Pompei adalah kota internasional, tempat para pelancong dari berbagai wilayah datang dan pergi tanpa henti. Di penginapan dan pasar, berbagai bahasa bercampur secara alami. Para penjual memanggil pelanggan dengan suara lantang sambil bekerja sepanjang hari. Dengan demikian, jalan dan pasar menjadi jantung yang menghubungkan kehidupan penduduk Pompei. Suatu hari, tanda-tanda aneh dan sulit dijelaskan mulai muncul di seluruh kota. Tanah bergetar ringan dari waktu ke waktu, dan suara-suara asing terdengar. Langit pun terasa luar biasa gelap dan berat. Namun, kebanyakan orang menganggapnya sebagai hal sementara dan tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan anak-anak yang bermain di jalan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suara gemuruh rendah dari kejauhan menimbulkan ketakutan di hati mereka yang kecil. Orang-orang dewasa menenangkan anak-anak yang cemas dan membawa mereka kembali ke rumah. Namun rasa takut yang tak terlihat perlahan menyebar ke seluruh kota. Para prajurit yang menjaga keamanan kota merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah-wajah orang di jalan menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang semakin jelas. Para prajurit berusaha menjaga ketertiban, tetapi kebingungan terus bertambah. Akhirnya, asap hitam terlihat jelas membumbung dari puncak gunung Vesuvius. Seorang pedagang sedang menyerahkan barang kepada pelanggan seperti biasanya. Tiba-tiba, abu kelabu mulai turun dari langit seperti butiran salju yang lambat. Orang-orang yang terkejut segera menutup toko mereka aur pulang ke rumah. Rutinitas kehidupan yang damai mulai retak dan runtuh.
Akhirnya, Gunung Vesuvius meletus dengan ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Abu yang membara dan asap hitam dengan cepat menutupi seluruh langit. Orang-orang berteriak ketakutan dan berlari mencari tempat yang aman. Jalan-jalan Pompei yang dahulu makmur seketika berubah menjadi tempat kekacauan dan ketakutan. Para pelancong dan pedagang, nelayan dan bangsawan, semuanya menghadapi ketakutan yang sama. Ada yang berlari menuju laut, ada pula yang melarikan diri ke daratan di luar kota. Namun abu panas dan asap yang mencekik menelan kota dengan semakin cepat. Orang-orang saling memanggil nama sambil berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, Pompei terkubur sepenuhnya di bawah lapisan abu vulkanik setebal beberapa meter. Jalan dan rumah, pasar dan pelabuhan membeku dalam waktu seperti pada hari itu. Kehidupan tak terhitung banyaknya orang yang tinggal di sana terhenti pada satu saat itu. Kota yang dahulu berkembang di Kekaisaran Romawi lenyap ke dalam sejarah. Ratusan tahun berlalu, dan kenangan tentang Pompei perlahan memudar. Generasi berikutnya tidak lagi mengetahui bahwa pernah ada sebuah kota di sana. Namun jauh di bawah tanah, hari dari 2000 tahun yang lalu tetap terjaga. Sejarah menunggu dengan diam saat ia akan kembali muncul ke dunia. Setelah waktu yang sangat lama, para arkeolog akhirnya mulai menyingkap kota yang terlupakan itu. Rumah dan jalan, lukisan dinding dan benda sehari-hari terpelihara dengan sangat menakjubkan. Melalui penemuan ini, para peneliti membangun kembali kehidupan nyata penduduk Pompei dengan jelas. Masa lalu yang lama tertidur menjadi saksi penting sejarah bagi zaman modern. Tragedi Pompei bukan hanya kisah dari masa lalu yang jauh. Orang-orang yang tinggal di sana adalah manusia nyata dengan mimpi dan harapan seperti kita. Kisah mereka mengajarkan bahwa manusia harus selalu rendah hati di hadapan kekuatan alam. Mengingat dan belajar dari masa lalu adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih aman.